Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kelas 5. Hari ini kita akan membahas tentang pembahasan dan latihan kaidah bahasa yang sudah kalian kerjakan. Berarti ada 3 materi. Materi pertama adalah maf'ul mutlak dan maf'ul li ajlih. Materi kedua adalah mudhaf ilaih, dan materi yang terakhir adalah mubtada dan khobar. 3 materi ini akan kita ujikan saat ujian final test. Yang pertama, kita masih ingat maf'ul li ajli adalah isim mansub yang menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa. Dia selalu berakhiran fathah atau fathatain, dan susunan katanya tidak mirip dengan kata kerja dalam kalimat. Cara i'rabnya maf'ul li ajli mansub bil fathah. Sebelum kita lebih lanjut, kita bandingkan terlebih dahulu dengan maf'ul mutlak. Sama, tetapi maf'ul mutlak ini disebutkan untuk menguatkan kata kerja atau menjelaskan jenisnya, sama-sama berakhiran fathah atau fathatain. Yang membedakan maf'ul mutlak dan maf'ul li ajlih adalah susunan kata maf'ul mutlak mirip dengan kata kerja di dalam kalimat. Oke. Cara i'rabnya yang membedakan hanya depannya saja maf'ul mutlak, yang satu maf'ul li ajlih, belakangnya sama. Oke, yang pertama, kita mengidentifikasi mana yang termasuk maf'ul li ajlih atau maf'ul mutlak. Cara mencarinya berarti bagaimana? Cek najahan. Ini semuanya an semua. Najahan, sa'adatan, rogbatan, wafaan, ikhtiraman, tanafusan, ta'nan, syukron, tertilan, ikhlasan. Sekarang, bagaimana cara kita membedakan? Cek mana yang termasuk kata kerja. Yanjahu. Mirip dengan kata najahan. Mempunyai akar kata yang sama. Najaha. Yanjahu. Berarti dia termasuk maf'ul mutlak. Sa'ada al-la'ibuna sa'adatan. Apakah sa'ada mirip dengan sa'adatan? Kalau mirip berarti termasuk maf'ul mutlak. Usa'idul fuqara raghbatan. Kata raghbatan apakah mirip dengan kata usa'idu? Tidak mirip, berarti dia termasuk maf'ul li ajlih. Uhibbu ummi wafa'an. Uhibbu dengan wafa'an tidak mirip, berarti maf'ul li ajlih. Astami'u ila nasaihi abi ihtiraman lahu. Mirip atau berbeda? Berbeda, berarti maf'ul li ajlih. Fama arwa'a an tatanafasa tanafusan syarifan. Bisa arwa'a, tetapi ternyata ada kata kerja lainnya, tatanafasa. Dengan kata tanafusan, ini mirip, berarti maf'ul mutlak. Ta'ana al-jundiyu al-jasusa ta'nan. Kata ta'ana dengan ta'nan mirip, berarti maf'ul mutlak. Syakartu abi syukron. Syukron dengan syakartu mirip, berarti maf'ul mutlak. Urattilul Qur'ana tartila. Mirip, maf'ul mutlak. Dan yang terakhir, yajtahidu al-amiluna ikhlasan. Ikhlasan dengan yajtahidu. Tidak mirip, berarti maf'ul li ajlih. Berarti bagaimana cara mengi'rabnya? Sama seperti tadi, yang membedakan adalah kata awal dari setiap i'rab ini. Semuanya berakhiran an, sama-sama mansub. Kalian harus mengetahui apakah dia termasuk maf'ul li ajlih atau maf'ul mutlak. Cek terlebih dahulu. Syaraktu musyarakatan. Mirip, berarti cara mengerjakannya adalah maf'ul mutlak mansubun bil fathah. Lazamtu al-baita istijmaman. Lazam itu dengan ini tidak mirip, berarti maf'ul li ajlih mansubun bil fathah. Usamihu as-sadiqa hifadhan. Tidak mirip, maf'ul li ajlih mansub bil fathah. Yang terakhir, wa kallamallahu Musa taklima. Mirip, berarti maf'ul mutlak mansub bil fathah. Mudah karena masih satu materi saja. Saat ujian kita akan menggabungkan 3 materi semuanya. Sekarang kita masuk ke materi kedua, mudhaf ilaih. Perhatikan, kita naikkan levelnya. Bagaimana cara mencari mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih itu adalah isim majrur yang menjelaskan isim sebelumnya dan mengkhususkannya. Isim yang dijelaskan oleh mudhaf ilaih. Berarti kalian harus mencari 2 kata.
Yang kata pertama ini disebut mudhaf, kata kedua disebut mudhaf ilaih. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, mudhaf selalu nakirah. Berarti kata pertama ini tidak ada alif lamnya. Apabila ada kata alif lam, berarti dia bukan mudhaf. Kata kedua adalah mudhaf ilaih bisa berbentuk nakirah atau ma'rifah. Dia bisa ada alif lam, bisa tidak ada alif lam. Tetapi tanda yang perlu kita cek adalah dia selalu majrur dan bertanda kasroh atau huruf ya. Berarti apabila dia tandanya kasroh atau ina, aini, taini, maka dia termasuk mudhaf ilaih. Cara i'rabnya mudhaf ilaih majrur bil kasrah atau majrur bil ya. Kita cek bersama-sama. Nomor 1, manakah yang termasuk mudhaf ilaih di sini? At-talibatu al-jami'ati yuqadiruna al-ilma. Berarti cek mana yang berakhiran i atau aini atau taini. I. Sekarang cek kata sebelumnya. Talibatu, apakah ada alif lam? Tidak ada. Berarti kata al-jami'ah. Talibatu al-jami'ah, mahasiswi universitas. Universitas ini menjelaskan kata mahasiswi. Berarti jawabannya adalah al-jami'ati. Asyi'atu asyamsi jamilatun. Tidak ada alif lam. Berarti mudhaf. Asyamsi. Berarti ini mudhaf ilaihnya. Jawabannya asyamsi. Cahaya matahari indah. Dhahabtu ila baiti Zaidin. Aku pergi ke baiti. Tapi karena ini ila masuk ke huruf jar, berarti dia tidak masuk Zaidin. Ini ada in, sebelumnya tidak ada alif lamnya. Berarti kata Zaidin, aku pergi ke rumah. Rumah siapa? Rumah Zaid. Berarti Zaid ini disebut dengan mudhaf ilaih. Sari'u al-ghadabi madmumun. Sari'u, tidak ada alif lam. Al-ghadabi, ada i, harokat terakhirnya. Berarti mudah marah itu tercela. Nggak baik. Madmumun. Al-ghadabi, marah, disebut dengan mudhaf ilaih. Inna khurriyata asyu'ubi amniyatun ghaliyatun. Panjang sekali, tetap sama cara mencarinya. Mana yang majrur? I atau aini, ina, ada i. Oke, sekarang kita cek kata sebelumnya. Khurriyata, ada alif lamnya? Tidak ada alif lam. Dan dia ada alif lam. Sesungguhnya kebebasan siapa? Bangsa-bangsa. Berarti bangsa-bangsa ini disebut dengan mudhaf ilaih. Sami'tu qissata at-tilmidataini. Harakatnya apa? Ini bukan kasrah tapi taini. Ini huruf ya. Aku mendengarkan cerita dua murid. Berarti dua murid ini sebagai mudhaf ilaih. Ini mudhafnya. Mudhaf ilaih. Nasma'u sauta at-tabibati. Ati, ti, sebelumnya. Berarti at-tabibati dia mudhaf ilaih. Durusu al-lughati mumti'atun. Al-lughati. I, sebelumnya durusu, tidak ada alif lamnya. Berarti ini durusu M. Al-lughati mudhaf ilaih. Belajar bahasa itu ternyata asik juga. Nusyahidu qanata al-jazirati masa'an. Panjang katanya, tapi tetap sama cara mencarinya. Mana yang berakhiran i atau aini, taini. Jazirati. Sebelumnya qanata, tidak ada alif lamnya. Berarti kami melihat channel Al Jazeera di sore hari. Al Jazeera berarti mudhaf ilaih. Yang terakhir, faslu at-talamidi munadhamun. Kelas anak-anak at-talamidi ini berarti disebut mudhaf ilaih. Berarti begitu cara mencari ketika kalian mengerjakan soal. I'rabnya sama, mudah sekali. Yang membedakan hanya harokat terakhirnya saja. Mudhaf ilaih majrur bil kasrah. Kenapa kasrah? Karena i. I mudhaf ilaih majrur bil kasrah. Tapi yang terakhir adalah karena ina. Berarti harokatnya, tandanya bukanlah menggunakan kasrah, tapi kita ganti menggunakan mudhaf ilaih majrur bil ya'i. Yang terakhir, kita akan bahas tentang mubtada dan khabar. Kita cek sekali lagi. Mubtada adalah kata awal, isim pertama yang mengawali suatu kalimat. Mubtada.
Berarti cara mencarinya apabila di awal kalimat nomor 1 ada kata pertama, berarti disebut mubtada apabila dia kata benda. Isim kedua yang melengkapinya disebut khobar. Sama-sama marfu keduanya, tandanya bisa dhammah, bisa alif, bisa waw. Oke, kita cek. Al-muslimu qawiyun, mana mubtada, mana khobarnya? Al-muslimu pertama, mubtada. Kata kedua, khobar. Al-fallahuna nasyituna. Al-fallahuna mubtada, nasyituna khobar. Al-maktabani jadidani, garis bawahin. Al-maktabani mubtada, jadidani khobar. Asyurtiyatu dzakiyatun, mubtada, khobar. Sangat mudah. Mubtada selalu di awal. Al-muslimu qawiyun, orang Islam itu mereka kuat secara jasmani maupun rohaninya. Berarti muslim itu mubtada, qawiyun, khobarnya. Sekarang jumlah, jenis dan bilangan khobar harus sesuai dengan mubtadanya. Ta'ibatu, capek. Siapa yang capek? Berarti harus sama dengan jumlah ta'ibatu ini. Atu berarti al-amilatu. Para pekerja itu sudah merasakan kelelahan yang luar biasa karena kerjaannya menumpuk. Najihatani fil imtihan. Bagaimana kalau panjang seperti ini? Tetap kamu cek kata pertama, najihatani. Jumlahnya berapa? Tani. Berarti atani cari mana? Ani, atu, atani. Berarti katanya atilmidatani, najihatani. Ada 2 murid perempuan yang sukses di ujian mereka. Kenapa mereka bisa sukses? Karena ternyata mereka sangat rajin. Mahiruna. Una berarti jumlahnya 3. Yang kita gunakan sama-sama berakhiran una, at-talibuna. Solihatu. Siapa yang solihah ini? Muslimah, muslim, atau muslimat? Bukan muslim yang jelas. Muslim nggak mungkin solihah. Nah, ternyata atu, solihatu, sama-sama atu. Berarti al-muslimatu solihatu. Selanjutnya untuk C. Al-faslani sama, kita menggunakan sama seperti B, tapi kita melengkapi dengan khobar. Ani. Berarti gunakan ani juga berakhirannya nadifani. Al-qanitatu, atu. Mana yang berakhiran atu? Abidu, bukan abidatu. Abidatu. Sama. Al-qalamu, harakat akhirnya u saja, jumlahnya 1 laki-laki. Jadidatun 1 perempuan, jadidani 2 laki-laki, jadidun 1 laki-laki. Terakhir nomor 4, al-muallimuna, una. Mana? Sama yang pertama, muhlisuna. Sedangkan cara i'rabnya sama seperti tadi. Mereka mubtada dan khobar selalu marfu, berarti di tengahnya ini kalian selalu menuliskan marfu'un. Marfu'un, marfu'un, marfu'un. Posisi di mana? Di akhir. Kalau di akhir berarti khobar. Posisi di mana? Awal. Mubtada. Posisi di mana? Akhir. Khobar. Posisi di mana? Awal. Mubtada. Sekarang cek tandanya. U. Berarti bidhammah. Bidhammati. Ani. Bil alifi. Una. Bil waw. Yang terakhir u bidhammati, sama seperti ini. Oke, untuk WS hari ini kita akan gabungkan 3 latihan ini, berarti kalian harus lebih fokus saat mengerjakannya.